Makin panas, Jenderal Gatot tidak terima pernyataan Menteri Agama Fahrul Razi. Fadlizon ganti Menteri Agama. PA212 siap bergerak. Jenderal Gatot menegaskan, di Indonesia agama Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Katolik dilindungi, tidak pernah diapa-apakan. Hal itu menurutnya karena Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam, bukan cuma manusia. Maka saya ingatkan umat Islam dan para ulama menjaga bangunan ini, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, karena membentuk pun umat Islam, kata Gatot. Jadi, jangan tuduh umat Islam yang akan merusak. Tidak mungkin. Islam itu membangun, kok merusak? Tidak mungkin, ujar Gatot. Gatot pun mengingatkan pihak-pihak yang selama ini mencoba menyudutkan para ulama. Maka sejak awal, saya sinis. Saya tidak suka bagi siapapun, kalangan yang menyudutkan, yang mengatakan ulama radikal, kriminal ulama. Itu tidak benar, kata Gatot. Mana mungkin Islam yang membangun, Islam akan merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak mungkin. Maka jangan coba-coba mengadu domba. Jangan coba-coba mengobok-obok. Pasti kami akan bangkit, ucap Jenderal Gatot. Oleh karena itu, Jenderal Gatot mengingatkan, waspadai aliran yang mengarah pada radikalisme serta terorisme. Munculnya atribut-atribut palu arit, bisa di sepatu, kaos, baju, spanduk, atau lainnya, merupakan indikasi bertebarannya ideologi radikal yang patut diwaspadai. Komunislah atau PKI yang radikal, bukan Islam. Ia menambahkan, kemasan pergelaran kesenian bernuansa komunis dan sejenisnya juga termasuk salah satu nyata. Gerakan ideologi radikal yang harus dicermat oleh seluruh warga dan juga prajurit. Oleh karena itu, Fadlizon minta Menteri Agama diganti. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon menilai Menteri Agama Fahrul Razi kerap melontarkan pernyataan yang menimbulkan kecurigaan. Diketahui, Fahrul sempat menyebut bahwa kelompok radikal menempatkan orang yang memiliki paham radikal dengan kemampuan keagamaan dan penampilan yang tampak mumpuni. Menurut Fadlizon, pernyataan Fahrul tersebut bisa memicu perselisihan, bahkan lebih jauh bisa memicu fobia terhadap Islam atau Islamofobia. Oleh sebab itu, dia mendesak Presiden Joko Widodo agar memecat menteri yang berlatar belakang militer tersebut. Menteri Agama ini, pernyataan-pernyataannya sering menimbulkan kecurigaan, salah paham, perselisihan, atau malah Islamofobia. Sebaiknya menteri ini diganti saja, wahai Pak Jokowi. Tweet Fadlizon seperti dikutip dari akunnya @fadlizon Jumat 4 September 2020. Ruhut Sitompul tidak terima. Fadlizon minta Jokowi pecat Fahrul Razi. Enak saja, siapa kamu? Ruhut Sitompul merespon permintaan anggota DPR RI Fadlizon kepada Presiden Joko Widodo untuk mencopot Menteri Agama Fahrul Razi. Permintaan Fadli itu menanggapi pernyataan Fahrul soal pola masuknya radikalisme ke masjid-masjid di lingkungan pemerintah, yakni melalui anak-anak good looking dengan penguasaan bahasa Arab yang bagus, bahkan hafiz Al-Quran. Apa yang dikatakan beliau, Menteri Agama, itu adalah fakta. Jadi, ngapain Fadlizon mesti ikut campur? Urus saja urusan kamu. Sekarang dia hanya sebagai anggota DPR, bukan pimpinan lagi. Enak saja main suruh-suruh pecat. Emang siapa kamu? Tanya Ruhut saat dihubungi jpnn.com Jumat siang 4 September. Saat dihubungi, Ruhut tengah berada di Papua bersama rombongan Ormas Pejuang Bravo 5, termasuk Jenderal Purnawirawan TNI Fahrul Razi sebagai ketua umumnya. Hal ini sebelumnya diketahui dari unggahan lewat akun di Twitter. Ruhut meyakinkan bahwa paparan Menteri Agama Fahrul Razi dalam webinar bertajuk Strategi Menangkal Radikalisme pada aparatur sipil negara di kanal YouTube Kementerian PAN RB pada Rabu 2 September kemarin berdasarkan data
yang dimiliki. Untuk itu, anggota Ormas Bravo 5 ini meminta agar Fadlizon tidak usah ikut campur. Berdasarkan data lah. Kalau nggak ada data, kan nggak mungkin ngomong begitu. Ini kan ya kebakaran jenggot kadrun-kadrun. Apa dia? Fadli, mau saya bilang kadrun juga? Tegas mantan anggota Komisi 3 DPR ini. Oleh karena itu, makin panas. Minggu depan, PA 212 akan laporkan Ruhut Sitompul. Langsung diklaim langgar 2 pasal. Nah loh. Wasekjen DPP PA 212, Novel Bakmukmin geram dengan pernyataan politikus PDI Perjuangan, Ruhut Sitompul, yang menyebut ada kelompok yang terindikasi merongrong pemerintahan Presiden Joko Widodo. Atas pertanyaan itu, pihaknya siap mempolisikan Ruhut karena dinilai tudingan Ruhut sudah masuk unsur pidana. Laporan tersebut rencananya akan dilayangkan ke Polda Metro Jaya. Insya Allah minggu depan kita laporkan si Ruhut, kata Novel saat dihubungi Pojok 1 Jumat 4 September. Menurut Novel, pernyataan Ruhut itu diduga telah memprovokator umat untuk penebar kebencian terhadap gerakan PA 212. Apalagi kritik PA 212 terhadap pemerintah masih sesuai dengan aturan undang-undang berdemokrasi. Karena kritik PA 212 selalu masih di koridor sebagai penyampaian pendapat yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28 serta dilindungi oleh Undang-Undang HAM, ungkapnya. Selain itu, lanjut Novel, pernyataan yang disampaikan Ruhut itu sudah masuk unsur Undang-Undang ITE. Ini sudah masuk unsur pidana Pasal 310 KUHP dan Undang-Undang ITE Pasal 28 Ayat 2 Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan rasa kebencian terhadap kelompok di hadapan publik. Juga Pasal 160 KUHP tentang provokator, ungkapnya. Sebelumnya Ruhut Sitompul terang-terangan menyebut nama kelompok yang dicurigai akan merongrong pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Dalam akun Twitternya, Ruhut mengaku siap menjalankan pemerintah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menjaga Jokowi Ma'ruf sampai masa jabatannya berakhir. Ruhut mengakui cuitannya itu untuk berkaitan apapun yang dilakukan oleh Din Samsudin dan kawan-kawan. Kita, kata Ruhut, kan sudah tahu siapa mereka selama ini. Belum lagi kaitan dengan 212. Kita juga tahu siapa mereka. Ada HTI. Ya, kita tahu semua, ungkap Ruhut. Tak sampai di situ, PA 212 semakin kelihatan ketidakpahamannya soal agama, sindir Fahrul Razi. Persaudaraan alumni PA 212 ikut memberikan tanggapan atas pernyataan Menteri Agama Fahrul Razi soal radikalisme masuk masjid. Menteri Agama diminta menghentikan tindakannya mengeluarkan pernyataan-pernyataan tidak penting ke publik. Mantan perwira TNI itu dinilai gagal paham soal agama, terutama soal cara masuk paham radikalisme ke lingkungan masjid, pemerintahan, BUMN, serta masyarakat yang dinilai gampang sekali. Di antaranya, menaruh orang berpaham radikal yang memiliki level penguasaan bahasa Arab yang bagus dan hafal Al-Quran, atau disebut Fahrul Razi, anak good looking. Saya meminta kepada Menak untuk segera menghentikan komen-komennya yang tidak dipahami oleh keterbatasan pengetahuan agamanya yang sangat minim, sehingga makin kelihatan kegagalan pemahamannya dalam beragama, kata juru bicara PA 212, Novel Bakmukmin, Jumat 4 September. Menurut Novel, paham radikalisme hanya isu gorengan untuk kepentingan politik penguasa. PA 212 menilai kabar tersebut hanya untuk menutupi serangan terhadap ideologi Pancasila. Menak sangat tidak pernah punya sikap untuk melawan berbagai bentuk penistaan agama dan kriminalisasi ulama. Justru penegak-penegak ajaran Islam yang benar dicurigai terus sebagai paham radikal, padahal yang radikal dan sesat adalah ormas yang mempersekusi ulama dan menyerang khilafah, ungkapnya. Lebih lanjut, Novel meminta justru agar Menak fokus memperdayakan seluas-luasnya para penghafal Al-Quran. Menurutnya, hal itu jauh lebih penting. Saya jadi bertanya-tanya, ada masalah apa dengan anak-anak yang good looking, hafalan Al-Quran bagus, alim? Kan seharusnya bangga.
ada generasi muda Islam yang lebih baik daripada sebelumnya. Lah, kok malah dicurigai? Kalau ada orang atau pihak yang membenci dengan yang baik-baik begitu, artinya orang atau pihak tersebut berada di posisi sebaliknya. Sebab orang yang benci atau tidak suka dengan sesuatu pasti posisinya antagonis dengan yang dibencinya. Maka kami paham, yang membenci anak-anak muda tahfiz Al-Quran dan alim ilmu agamanya pasti orang atau pihak tersebut. Bagaimana menurut pendapat Anda?